Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Alhamdulillah, today meet again with me, Mr. Sigit, on the science lesson. Are you ready to study right now? My beloved student, before we start our lesson today, let us open the lesson by pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke Nasali, hari ini kita akan belajar tentang gaya otot dan juga gaya gesek. Yang pertama tentang gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Gaya ini digunakan hewan dan juga manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, apa saja contoh dari gaya otot itu? Nah, anak-anak bisa perhatikan ya gambar di bawah ini. Yang pertama adalah ketika kita mengangkat galon. Nah, ini kita menggunakan gaya otot. Kemudian ketika berolahraga, contohnya badminton ya di sini. Olahraga itu kan juga melatih kekuatan otot kita sehingga badan kita menjadi bugar dan juga ototnya terlatih menjadi lebih kuat. Nah, berikutnya adalah ketika kita membuka ataupun menutup pintu, kita menggunakan gaya otot juga. Selanjutnya adalah kereta kuda, nah atau delman ya. Di sini kudanya menarik delman supaya bisa berjalan. Kemudian yang terakhir adalah sapi ataupun kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Itu merupakan contoh-contoh dari gaya otot. Baik, berikutnya yang akan kita pelajari yang kedua adalah tentang gaya gesek. Nah, Anastasia, tadi gaya otot hanya sedikit, gaya gesek siap-siap ya, ini agak banyak materinya. Oke? Nah, apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan akibat dua benda yang saling bersentuhan atau bergesekan. Anak-anak perhatikan ya di gambar di samping ini. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda, sehingga gaya gesek akan menghambat atau memperlambat gerak benda. Coba perhatikan tanda panah di sini. Jadi bendanya bergerak ke depan, sedangkan arah gaya geseknya itu menghambat ke belakang. Nah, gaya gesek dapat terjadi di darat, air maupun udara. Yuk berikutnya kita pelajari ya apa saja contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Yang pertama adalah ketika main sepak bola. Nah, itu kan anak-anak menggunakan sepatu yang ada paku-pakunya atau pul-pulnya di bawahnya. Nah, itu untuk untuk memperbesar gaya gesek ya ketika di lapangan. Kemudian yang kedua ketika menggergaji, itu juga terjadi gaya gesek antara gergaji dengan kayu atau papan yang digergaji. Kemudian adalah saat anak-anak pikir di kelas itu anak-anak secara tidak sadar melakukan gaya gesek ketika membersihkan papan tulis, jendela, meja ataupun juga menyapu lantai. Kemudian berikutnya adalah ketika anak-anak mengerem sepeda. Jadi ketika ada sesuatu, ada di jalan atau anak-anak mau berhenti kan direm dulu. Nah, itu terjadi gaya gesek antara rem dengan ban. Kemudian yang berikutnya adalah korek api. Nah, korek api ketika dinyalakan kita harus menggesek-gesekkan ya pada sisi kanan kirinya yang ada warna coklatnya itu. Nah, itu digesek-gesekkan agar bisa menyala. Kemudian yang terakhir adalah di sini contohnya saat kita berenang. Saat kita berenang di air, kita secara langsung melakukan gesekan atau pertemuan dengan air sehingga ada gaya gesek antara badan kita dengan air. Baik, selanjutnya adalah pengaruh permukaan benda terhadap gaya gesek. Nah, ada pengaruhnya ya anak-anak permukaan benda itu. Nah, mobil yang berjalan di aspal yang halus akan lebih mudah melaju jika dibandingkan dengan mobil yang berjalan di jalan yang berbatu.
permukaan yang halus akan menghasilkan gaya gesek yang lebih kecil dibandingkan dengan permukaan yang kasar. Kalau gaya geseknya kecil, jadi jalannya cepat ya, atau lancar. Sedangkan kalau gaya geseknya besar, maka akan lebih lambat karena menghambat gaya geseknya. Nah, kita dapat memperkecil atau memperbesar gaya gesek sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikut ini adalah cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama adalah memakai pelumas atau oli untuk memperkecil gesekan pada mesin. Jadi, di kendaraan bermotor maupun sepeda itu juga dikasih oli anak-anak sehingga gaya geseknya menjadi kecil, sehingga ketika kendaraan kita berjalan itu nggak kerasa ya, rantainya yang berputar itu tidak terasa. Kemudian adalah memperhalus permukaan benda. Jadi yang berikut dilakukan adalah memperhalus permukaan benda. Kemudian memberi roda pada benda. Benda akan mudah untuk bergerak atau bergulir jika diberi roda ya, seperti misalkan pada troli belanja ataupun stroller anak-anak itu kan ada rodanya. Kemudian adalah memperkecil atau mempersempit permukaan benda yang bergesekan. Contohnya bentuk pesawat terbang dan badan ikan lumba-lumba yang ramping dan kelumsih atau merudar itu merupakan salah satu cara untuk mengecil gaya gesekan. Kalau lumba-lumba kan di air ya, sehingga bergeraknya lincah. Sedangkan kalau pesawat terbang itu kan di udara ya, di langit itu, sehingga bergeraknya di langit lebih lancar ya, tidak terdapat banyak gesekan ketika ada di udara seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya, cara memperbesar gaya gesek. Nah, yang pertama adalah membuat alur pada permukaan benda. Contohnya full pada sepatu sepak bola dan juga alur pada ban mobil ya. Jadi ban mobil kan ada motif-motifnya gitu ya, ada ulir-ulirannya itu untuk membesar gesekan. Selanjutnya adalah melapisi permukaan benda dengan karet. Contohnya sol sepatu. Jadi di bawah sepatu atau sandalnya anak-anak itu kan dipasang sol ya, dan juga itu ada motif-motifnya, tidak hanya polos, sehingga akan memperbesar gaya gesek sehingga tidak mudah tergelincir atau jatuh. Kemudian adalah memperluas bidang permukaan. Contohnya adalah penerjun payung memanfaatkan parasutnya yang lebar untuk memperlambat gerak jatuh. Jadi ketika dari pesawat dia melompat, kemudian dia membentangkan parasutnya, maka parasutnya akan terbentang itu terisi udara, maka akan menghambat dia untuk jatuh dengan cepat ke tanah. Jadi dia akan lebih lambat jatuhnya sehingga bisa mencari posisi terbaik di mana dia untuk mendarat seperti itu. Baik, yang terakhir adalah kerugian dan juga manfaat dari gaya gesek. Yang pertama, keuntungan atau manfaatnya dulu ya, adalah membantu benda bergerak tanpa tergelincir atau terpeleset. Yang kedua, memperlambat atau menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya rem pada sepeda atau kendaraan. Sedangkan apa saja kerugiannya? Nah, kerugiannya sebagai berikut ya. Yang pertama adalah menghambat gerakan sehingga memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mengatasi gaya gesek. Dan yang kedua akan mengikis permukaan benda yang bergesekan atau menjadi paus atau rusak. Contohnya sepatu kita, kalau jika kita terus menerus, maka lama-kelamaan bagian bawahnya akan halus ya, akan hilang alurnya. Kemudian bagian bawah atau solnya lama-kelamaan akan menipis. Dan juga pada ban sepeda atau ban motor atau mobil juga sama ya, jadi alurnya itu lama-kelamaan akan hilang sehingga harus ganti ban pada waktu tertentu. Alhamdulillah, that's all our lesson today in science about gaya. Okay, Mr. Sigit has a task for you. Pak Sid punya tugas buat kamu to do the task untuk mengerjakan latihan soal on the liveworksheet.com. Okay, you can do it today until 10 p.m. Kamu dapat mengerjakan sampai jam 10 malam nanti ya. Aku akan tunggu. I will wait for you test. Okay, that's all our lesson today, and thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.